min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah sekalian, yang pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah Allah, baik yang berupa rahmat ataupun nikmatnya, kemudian juga hidayah, taufik maupun amanahnya kepada kita. Kita syukuri semuanya dengan segala bentuk yang kita temui, kita hadapi. Semoga dengan syukur tersebut Allah selalu membukakan pintu-pintu berkah untuk kita, menambah anugerah-anugerah apalagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Shalawat serta salam juga kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga dan sahabatnya, demikian juga kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman ini. Nah, malam hari ini kita bertemu kembali, berkumpul kembali dalam rangka memupuk dan menyegarkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman ini kalau tidak selalu dipelihara, ibarat tanaman, ya. Ibarat tanaman yang bisa jadi nanti mengalami kegesangan. Bisa jadi kalau tanaman musim kemarau kehilangan airnya, kehilangan dan mengalami kekeringan, lama-lama mati. Atau tanahnya sudah tidak ada humusnya, gersang. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajarin thayyibatin asluha thabitun ufarmuha bis-samai tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idznillah. Perumpamaan kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik. Thayyibah itu artinya baik. Baik dari aspek apa? Dari luarnya nampak baik, suasana sekitarnya juga terasa baik. Seandainya diambil manfaatnya itu juga baik. Dan orang yang berada di lingkungannya juga merasakan kebaikan. Nah, itu thayyib itu artinya seperti itu. Jadi berarti secara lahiriah ataupun secara batiniah, thayyib itu artinya serba baik. Nah, kalimat thayyibah itu apa? Para ulama sepakat mengatakan bahwa kalimat thayyibah yang dimaksud oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran tersebut adalah kalimat pengakuan atas keesaan Allah dengan ketundukan untuk mengikuti atau mentaatinya serta mengabaikan segala hal yang dilarang atau meninggalkan segala hal yang dilarang. Yang dalam bahasa yang gampang itu adalah akidah. Kalimat thayyibah itu akidah. Kalau dirumuskan bentuknya seperti apa? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya kokoh, tidak mudah tercerabut, tidak mudah tumbang. Tanaman yang baik itu pasti akarnya selalu membuka muat ke dalam tanah. Demikian juga iman yang baik dalam diri seseorang itu pasti selalu tertanam kuat di dalam hati.
Kalau seandainya pohon itu tertanam kuat, tertancap kuat akarnya di bumi, seandainya kena badai sekalipun, dia tidak akan mudah roboh. Kalau roboh, yang roboh itu cabang-cabang atau batangnya yang patah. Dan itu bisa terjadi kalau badainya sangat besar. Contoh begini, yang dialami oleh salah seorang sahabat. Ketika belum masanya hijrah, artinya ketika Rasulullah SAW masih tinggal di Makkah beserta sahabat-sahabatnya, para sahabat terutama kalangan orang-orang lemah, para buruh kasar, orang miskin, budak-budak belian itu seringkali mengalami siksaan oleh para tuannya. Bila disiksa seperti itu, ditelentangkan di pasir yang panas, perutnya ditindih batu besar, badannya dicampuki supaya murtad. Tetapi karena imannya sudah kokoh di dalam hati, yang hancur ya badannya, tapi imannya tidak bisa tercabut. Sampai akhirnya datang pertolongan Allah dengan berlalunya Abu Bakar As-Siddiq di tempat kejadian itu. Akhirnya menebus Bilal dari tuannya dengan membeli langsung kontrak, dan seketika itu pula Bilal dimerdekakan, dan akhirnya Bilal terus menjadi seorang mukmin yang baik dan menjadi sahabat dekat Rasulullah, bahkan kedudukannya sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Itu contohnya. Itu ibarat pohon yang sangat baik. Sahabat yang lain misalnya yang sering kali kita dengarkan, Ammar bin Yasir, juga demikian. Dia satu keluarga, bapak dan ibunya, serta Ammar bin Yasir sendiri itu satu keluarga menjadi budak belian. Tuannya tidak mau, tidak rela kalau budak-budaknya menjadi muslim, sehingga diseksa, dipaksa untuk murtad. Yang pertama dibunuh adalah ibunya Ammar, Sumayyah. Dibunuh karena kalau istrinya dibunuh paling tidak nanti kan suaminya akan luluh hatinya, kan gitu. Tapi ternyata tidak. Akhirnya Yasir sendiri pun juga dibunuh oleh tuannya. Nah itulah dua orang syuhada dalam mempertahankan akidahnya. Ibarat tadi pohon yang tangguh, yang kokoh, yang kuat, ditimpa badai atau diterjang badai yang sangat kuat, yang kokohnya hanya fisiknya, tapi hatinya tetap dalam iman. Akarnya tidak terjerabut. Ammar bin Yasir sendiri sebagai sang anak tentu oleh tuannya diharapkan mengalami trauma setelah melihat kedua orang tuanya disiksa mengalami keadaan seperti itu, sehingga tekanan yang diberikan oleh tuannya kepada Ammar bin Yasir ini juga semakin menjadi-jadi. Setiap hari pokoknya dia disuruh mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang menunjukkan kemurtadannya. Bahkan dia dipaksa melakukan sesuatu yang sangat berlawanan dengan akidah agama Islam. Dia disuruh sujud di depan berhala. Sampai akhirnya ia datang menangis kepada Rasulullah, mengaku nasibnya seperti itu. Ya Rasulullah, gimana ini nasib saya? Setiap hari dipaksa oleh Tuhan saya untuk murtad, untuk mengatakan kalimat-kalimat murtad. Bahkan ditanya oleh Rasulullah, bagaimana hatimu? Kalau hati saya terang dengan iman, ya itu terang dalam keimanan, tidak tergoncang sedikit pun, tidak goyah sedikit pun, walaupun dipaksa sedemikian rupa oleh Tuhan. Maka kata Rasulullah, nanti kalau kamu dipaksa lagi oleh Tuhan, disuruh mengatakan kata-kata yang menunjukkan kekafiran atau kemurtadan, disuruh melaksanakan perintah-perintah yang berlawanan dengan akidah Islam, selama hatimu tetap tentram dalam keimanan, lakukan saja perintah
kafir lahirnya, tetapi hatinya tetap beriman. Nah, ini kebalikannya. Nanti kalau tadi kan kalimat thayyibah, kebalikannya adalah kalimatin khabithah. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtusnat min fawqil ardi ma laha min qarar. Kalimat yang buruk itu apa? Kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan. Itu seperti pohon yang buruk pula. Pohon yang buruk itu apa? Ya, pohon yang buruk itu enggak pohon yang tidak punya penopang yang kuat, akarnya hanya ada di permukaan. Ya mungkin karena cakupan yang itu kurang jauh. Tanaman ini seperti itu. Pohonnya pohon mangga. Itu kan mungkin akarnya menjam ke bawah. Ini enggak, arahannya disetek atau dicangkok, taruh, tanam di permukaan, pupuknya banyak. Kelihatannya subur, tapi begitu buahnya banyak, karena kan sambil sampai di TKP. Karena enggak punya ikatan akar yang mencengkeram, malah orang tidak punya pendirian, tidak punya keteguhan sama sekali. Kemusyrikan itu orang yang musyrik, orang yang kafir itu tidak punya sandaran, tidak mau bersandar kepada siapa. Ia hanya menyandarkan dirinya kepada sesuatu yang tidak nyata. Orang musyrik menyembah berhala, sementara berhala ketika dijadikan sandaran hidup oleh seseorang, ia tidak bisa memberikan perlindungan jika dimintai perlindungan. Ketika ia dimintai untuk memenuhi hajat orang yang menyembahnya, ia juga tidak bisa memenuhi hajatnya. Dia sendiri adalah makhluk yang tidak berdaya. Bahkan berhala-berhala yang disembah itu banyak yang berupa makhluk yang tidak bernyawa. Jadi kalimat khabithah tadi itu suatu kalimat yang buruk. Katakanlah kalimat buruk itu kekafiran, kemusyrikan, kezaliman, kemunafikan. Itu benar-benar suatu kalimat yang tidak bisa dijadikan sandaran, yang tidak bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan seseorang. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik dan sebagainya tadi itu orang-orang tadi, mereka merasa berjaya dalam kehidupan, tetapi kejayaan yang mereka peroleh itu adalah kejayaan semu. Yang mereka bangga-banggakan, yang nanti diharapkan dengan itu semua mereka akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki sampai pada kehidupan di akhirat kelak. Jadi digambarkan dalam surat Al-Kahfi. Wa barakallahu matar wa julaini ja'ana li ahadina jannatin min nakhilin wa anabin wa hajjarna khilalahu manahara wa qala lahu li sahibihi wa huwa yuhibbuhu wa kana lahu sama fa qala li sahibihi wa huwa yuhibbuhu ana aktsaru minka ma'a wa 'aizuna wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Jadi ma'adunu antabida hadilah adawa ma'adunu sa'ata ya qaimatan wa tahir itu rabbil alamin min amun walaba. Ini gambarannya
laki itu yang merasa ma'adun anta tidak ada. Pokoknya harta saya, jabatan saya, keuntungan saya, investasi saya akan habis ujung mati. Kemudian pada khala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Sayangnya dia sebagai seorang yang kafir yang musyrik. Tiba-tiba terjadi bencana yang dekat anut kafir entah. Gitu dah. Jangan seperti itu kan. Kalau Allah mau mengambil itu kan gampang sekali kan. Ketemu KPK, habis. Orang tak ketemu KPK, kemudian melakukan prepeng. Untuk penyakit suntik. Ataupun kalaupun itu tidak habis, tapi dia nggak bisa menikmati dengan penyakit yang disangkanya. Berarti sembuh kan itu? Ya, berarti sembuh. Ya apa gunanya nunggu harta banyak? Tapi dia nggak bisa menikmati hartanya. Apa nggak malah siksaannya? Jenengan dalam satu pertemuan begini disuguhi makanan macam-macam, ada lontong kambing, ada sate, ada macam-macam lagi. Jenengan berwan ini mau baju putih dong. Orang belum nonton mangan sate orang lain. Tak malah sing orang. Ibaratnya seperti itu. Makanya temannya yang dalam keadaan yang sangat sederhana tadi, laula taqata jannata wa laula taqata jannata qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Dan mestinya kamu ketika mendapati kebunmu itu, kamu masuk ke kebun mau panen itu, kamu mengatakan masya Allah, bahwa semuanya itu tidak lepas dari kehendak Allah, dan kamu mensyukuri anugerah Allah. Mestinya begitu. Ini pelajaran dari surah Al-Kahfi tentang hakikat makna kalimat thayyibah tadi. Jadi kita hadir di majelis ilmu semacam ini, salah satu tujuan kita adalah pertama, di samping kita melaksanakan perintah Allah untuk terus mempelajari ayat-ayat Allah, juga dalam rangka bersilaturahmi itu juga melaksanakan dari perintah Allah. Dan yang lebih penting lagi adalah merawat dan menjaga iman kita, supaya iman kita ini tidak tergerus oleh berbagai macam rayuan-rayuan yang kita temui sepanjang perjalanan hidup kita. Karena setiap perjalanan itu banyak sekali godaannya, Pak. Kira macam-macam. Kalau benar ini, dengan orang tidak bal-balan atau poli macam-macam, kira harus banyak bal-balan itu rampung. Kira angin bengi, bal-balan bertahajud saya. Tahajud saya itu serata kelemahan dulu. Ini dia kan orang tengah bumi. Itu kan bagian dari jenis-jenis godaan, kira iya. Tapi kalau orang yang beriman itu tentu dia punya prioritas. Kadang dia punya tahajud dari si dewa ringkas. Apa sih penting sebelum tahajud alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang tahajud atau bersusun barang. Tahajud kalau setelah itu kantor dia. Mungkin ada yang bertanya dari sini. Buatan yang kamu berpengaruh atau buatan? Saya Pak. Oh, sudah. Siapa dulu? Monggo Pak. Oke. Keutamaan sedekah di tanggal 10 Muharram. Yang jelas itu bulan haram, Allah melipat gandakan pahala orang yang beramal soleh di bulan Muharram. Ada yang mengatakan bahwa sedekah di bulan itu pahalanya berlipat-lipat ganda, karena pada hari itu Allah pilih, tanggal itu dipilih oleh Allah sebagai hari penyelamatan kaum duafa. Kaum duafa yang mana? Satu,
namanya umat Nabi Nuh. Allah pilih tanggal 10 Muharram ini sebagai tanggal penyelamatannya, yaitu di mana Nabi Nuh yang naik kapal itu mendarat di Bukit Suci tanggal 10 Muharram. Yang kedua, tanggal 10 Muharram ini kalau terkait dengan kaum du'afa, beserta kaum kan tentu diperuntukkan bagi para du'afa teman. Di mana Allah memilih tanggal itu juga untuk menyelamatkan Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa alaihissalam, yaitu diselamatkan dari pengejaran Fir'aun menyeberangi Laut Merah, Teluk Aqabah di ujung kapal selam. Ini tanggal 10 Muharram. Kemudian juga dipilihnya hari di mana Daud menaklukkan Jalut. Yang terakhir, hari itu juga kebetulan terjadi tragedi pembunuhan cucunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala, di mana di situ Allah menyelamatkan sebagian keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak peristiwa yang terkait dengan hal-hal yang bergandengan dengan kondisi kaum du'afa atau mustad'afin. Apa bedanya du'afa dengan mustad'afin? Du'afa itu artinya orang-orang yang memang tidak punya kemampuan untuk meningkatkan kualitas dirinya, baik secara sosial ataupun ekonomi. Panjang wis terakhir terang larang kalau poin orang kan dari usaha jadi apa kemiskinan itu menurun itu begitu kan, menurun angkanya tapi menurun sama bapak dengan anaknya yang benar. Jadi kemiskinan di Indonesia itu menurun, Pak. Bukan jumlahnya yang menurun tapi menurun dari simbae bapaknya itu menurun. Itu tahu apa? Kata dhaif, du'afa itu bentuk zaman. Kalau mustad'afi itu memang mereka dilemahkan. Ada sistem yang bekerja untuk menjadikan sekelompok orang itu tidak berdaya. Ya. Contoh, karena dengan tidak menjadi oposisi, organisasi yang berjalan itu menjadi oposisinya pemerintah, maka dibatasi aktivitas rento. Saya ini halang-halangi dengan orang lain atau orang Satpol PP. Ya, misalnya seperti itu. Karena ada kejadian kan seperti itu, usahanya main di bakal sayuran orang Satpol PP. Jadi orang benci perdagangan. Terus kalau sayuran mau itu mustad'afin. Nah, termasuk di antaranya dahulu adalah kaum du'afa dan mustad'afin dari keluarga atau saudara mereka dibatasi. Bahkan mereka dikhianati, difitnah, dan akhirnya terjadi pembantaian di kalangan. Hanya beberapa dari Ibunda Rasulullah yang selamat, baik dari keturunan Husain ataupun keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu sebagai Mas. Ada hadis tentang segala sesuatu yang diserahkan pada orang yang bukan bidangnya, segala sesuatu yang diserahkan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancurannya. Oh iya. Itu apakah berkaitan dengan kalau misalkan orang yang akuntansi itu ya keuangan, ekonomi ya pembangunan, atau bagaimana Pak? Karena kenyataannya ada orang yang jurusannya psikologi tapi minatnya di media sosial dan dia sukses di sana. Atau maksud dari hadis itu bagaimana Pak? Baik. Kalau ila wusidal amru ila ahli
hadisnya kan begitu hadisnya. Jika suatu urusan penting diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggal sesuatu kehadiran. Kalau di tempat kita, jadi orang itu kalau belajarnya satu cabang ilmu itu belum tentu dia tidak mampu secabang ilmu yang lain. Contoh, orang belajar ilmu ekonomi, salah satu bentuk cabang ilmu ekonomi adalah ilmu manajemen. Ya. Nah, manajemen itu kemampuan mengelola. Nah, walaupun dia ahlinya ekonomi, tapi karena mengelola urusan orang banyak, nanti dia akan buat departemen bagian-bagian di mana teknisnya diserahkan mereka yang ahli. Tapi pihak yang ahli manajemen itu cuma mengendalikan dan mengatur, memilih siapa orang yang akan ditempatkan pada bidang yang bagian dari orang ahli. Tapi kalau yang tidak ahlinya, dia misalnya memang seorang misalnya dulu jadi pemimpinan komandan, tapi ketika memandu anak buah dan semua anak buahnya selalu siap gitu. Orang ngerti persoalan yang ada di medan laga atau bahkan di tengah masyarakat nantinya. Kemudian semuanya nanti diserahkan kepada mereka-mereka yang belum tentu tahu. Contoh kan banyak negara kita, gitu. Contoh kan di negara kita banyak. Hanya menjadi komandan pasukan Bore, jadi komisaris tapi oke, gitu. Contohnya seperti itu. Nah, artinya memang bukan ahlinya. Coba sekarang, kalau seorang hanya karena menjadi pendukung berat, dia seorang musisi, kemudian jadi komisaris di Telkom, sementara latar belakang pendidikannya juga bukan di Telkom. Lalu kan ekonomi ngomong ambil jasa bisa orang repot, orang jadi skill pendidikan ilmunya kan diberi ngurusi sekian banyak persoalan. Ada wakil presiden juga usaha kan, ya kan? Nah, itu nanti tunggu saja kehadiran karena apa? Mereka tidak bisa menentukan mana prioritas persoalan yang harus dilakukan, mana yang harus dengan akselerasi dan seterusnya itu seperti itu. Tapi kalau yang disebut dengan punya ahli, walaupun dia bukan bidangnya, contoh tadi seorang psikolog, dia bekerja di bidang sosial, dia tahu secara psikologi sosialnya, dia memahami oh yang diperlukan masyarakat itu seperti ini. Dia nanti bekerja sama orang yang ahli tadi. Nah, dia menempatkan orang yang ahli di situ. Tapi dia kan yang memanagenya, gitu. Itu kan termasuk orang ahli begitu, teman. Dia tidak turun terjun langsung, tetapi dia tahu seluk-beluknya. Contoh yang mana tadi misalnya, seorang manajer hotel. Seorang manajer hotel itu akan dilihat satu jika layanannya bagus, ya kan? Kemudian jika para lingkungan tempat hotel itu sudah nyaman dan strategis, dan juga kemudian jauh dari kemiskinan dan sebagainya. Termasuk nanti sajian yang ada di hotel khususnya menu makanannya itu sangat nyaman dan menyenangkan. Dan dia untuk walaupun dia bukan ahli kopi, dia bukan ahli ketenangan, bukan ahli bidang, tapi dia pandai memilih orang untuk menciptakan suasana-suasana yang dibutuhkan oleh para calon tamu. Sehingga dia membuat satu program setelah merekrut orang-orang ahli, dia harus sedemikian rupa, dia akan jadi promosi, disebarkan dan seterusnya seperti itu. Itu namanya orang yang ahli. Walaupun dia tidak membidangi satu item tertentu tadi itu. Oh, dia bukan koki yang baik, tapi dia bisa menghadirkan dan memanage seorang koki yang baik sehingga bisa menghadirkan hidangan yang nyaman di restorannya dan seterusnya. Dalam bidang marketing juga sama. Tapi dia yang penting dia bisa memanage dan mengorganisir semua orang-orang yang pakar di bidangnya secara teknis maupun tentang pengelolaan persoalan. Itu makna dari hadis. Jadi tidak harus satu orang harus kalau jadi pemimpin harus menguasai segala hal. Ya memang ada orang yang seperti itu. Contohnya misalnya di dalam Al-Quran itu ada contoh, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Itu ketika ingin diangkat oleh pejabat
dicari, ingin diangkat menjadi pejabat oleh raja. Dia minta posisi, tidak hanya sekedar untuk pajangan bagi menteri saja, enggak. Dia minta, ia menjadi ij'alni ala khazainil ardh, jadikan aku ketua bloknya, menteri urusan pangannya. Kenapa? Ini bahwasanya aku ini adalah hafidun amin, ini adalah hafidun amin. Aku ini orang yang hafid, mampu mengendalikan kondisi kebutuhan soal pangan itu, dan alim betul-betul menguasai persoalan itu. Jadi itu. Dan apakah dia ngurusin cara tanamnya dan lain sebagainya, cara penyimpanan di gudangnya? Enggak, dia pilih orang yang mampu untuk itu. Kemudian ada contoh lagi yang dipilih oleh anaknya Nabi Shu'aib, ya. Karena propertinya Nabi Shu'aib ini adalah ternak kambing. Nah, supaya kambingnya ini berkembang biak secara baik, kan perlu pengendali dan pengembala yang baik. Jadi dia melihat Musa ketika masih muda itu potensial untuk itu, maka dia minta bapaknya, ya abadis takjirhu, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Begitu. Jadi bahwasanya orang yang sebaiknya kita urus, kita bayar, kita upah untuk mengurusi harta benda kita, untuk mengurusi persoalan ekonomi rumah tangga kita, itu orang yang perkasa, kuat, dan bisa dipercaya. Ya. Jadi di sini ada satu. Kemudian sang raja juga ketika ingin mengangkat Nabi Yusuf, ini contoh juga nih. Kalau mau mengangkat pemimpin, dicontohkan oleh Al-Quran dari dua Nabi Yusuf dan Musa ini, dan juga raja yang mengangkat Nabi Yusuf. Itu innaka ladayya makinun amin. Orang makin itu orang yang punya kedudukan, yang artinya punya integritas. Loh, jadi bukan hanya sekedar numpang nama jadi pejabat terus golek penak dhewe tok. Dia punya integritas, dia diberi sertifikat dan amin, terpercaya. Loh, jadi kalau kita mau mempelajari Al-Quran secara seksama, itu hikmah-hikmah dari ayat Al-Quran. Pemimpin itu siapa? Satu, makinun, aminun, qawiyun, hafidun, alimun. Itu sifat ini harus dimiliki. Itu kalau dan iya memang ini kategori semuanya itu. Walaupun tidak secara teknis taruh langsung, tapi dia punya kemampuan untuk mengorganisasi itu semuanya. Luar biasa sih saya baca Al-Quran tentang kepemimpinan kita. Itu masih. Ada lagi betul? Mau ikut dulu ya, tadi kan? Ya mas ya? Oke. Mau ikut? Ketika kita sedang selalu semangat dengan wirid, kita wiridnya belum selesai, tapi imam sudah berdoa, kita wajib mengamini akan melakukan wirid kita. Amini aja dulu, nanti wiridnya terus deh. Aminkan dulu doanya, karena doa diaminkan orang banyak, insya Allah barokah. Jadi wirid belakang. Wirid itu jangan orang pelaku mulai kok. Ya kan? Wirid kan lagi berundus kan. Kadang-kadang ada orang yang tanya, Pak ini saya sedang wirid, lagi busuk wirid, tiba-tiba dijalur diajak salaman untuk pulang. Dia salaman kemarin pulang dulu. Ganggu konsentrasi. Jangan wirid terlalu lagi ya iso. Mau dapat terbang. Apalagi kalau sampai salaman itu balik bisa ya. Jangan pek akhir wirid terus jawab malah dosa sampai. Gitu. Nah, wirid itu kan personal pribadi kan. Aminkan dulu saja doanya, karena imam itu ketika berdoa juga mendoakan makmumnya, gitu. Aminkan. Kecuali imam itu doa gawe diri kau. Itu namanya imam yang paling kayak gitu, doa gawe
tembok ora ya. Makanya harus pandai-pandai yang katakan memahami redaksi doanya. Jangan berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau orang berdoa, seorang imam ketika berdoa hanya untuk dirinya sendiri disebut imam yang zalim. Ya, ada bu, tambon, apa mana ya? Kembali ke peristiwa Karbala. Ya, Dan diawali sebelumnya Sayyidina Ali Muhammad dan sebelumnya itu dengan latar belakang kekuasaan ataupun ajaran yang di masa itu sudah bertahun-tahun ya. ya. Itu hubungannya karena memang kekuasaan ajaran. Itu karena adanya rasa fanatisme kelompok. Ya. Jadi peristiwa konflik perpecahan umat Islam itu sebenarnya kalau perbedaan pendapat di kalangan umat Islam itu sejak zaman Nabi sudah ada. Hanya saja ketika masih ada Rasulullah, semua persoalan itu langsung kembali dan diselesaikan oleh Rasulullah. Ini dari jadi setelah Rasulullah wafat, ya akhirnya kalau terjadi perbedaan pendapat belum tentu khalifah mampu menyelesaikan. Karena kemampuan khalifah dengan sahabat yang lain belum tentu khalifah itu lebih baik. Bahkan untuk urusan-urusan tertentu justru banyak sahabat khalifah yang meminta pertimbangan kepada sahabat yang lain. Contoh, ketika terjadi krisis dan lain sebagainya, ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit dari umat, termasuk dari orang non-Muslim. Khalifah Umar itu dulu seringkali memanggil Ali untuk memberikan solusi. Nah, puncak konflik itu terjadi ketika masa pemerintahan Utsman bin Affan. Ya. Kenapa? Nah ini kita tahu Utsman bin Affan ini dari kalangan yang bukan dari Quraish-nya Bani Hashim. Di samping itu, menurut pendapat sebagian ahli sejarah, bukan pendapat saya, pendapat sebagian ahli sejarah mengatakan Utsman bin Affan itu terlalu nepotis. Jadi pejabat-pejabat tinggi kekhalifahan itu diserahkan pada keluarganya. Ketika ditanya kenapa, alasannya ia ingin menyambung tali silaturahmi dari keluarganya dengan memberikan jabatan seperti itu. Sehingga para sahabat yang lain merasa tidak nyaman. Dan kok periode ini dari kalau sekarang kan bukan keluarga, pendukung. Ya. Puncaknya ketika masa-masa akhir hidupnya Utsman itu, kekuasaan itu yang menjalankan dan mengendalikan bukan Utsman bin Affan, tapi anak dari paman Utsman yaitu Al-Hakam. Anaknya Al-Hakam yaitu Marwan bin Al-Hakam. Stempel khalifah itu yang pegang bukan Utsman tapi Marwan ini. Nah, saya gemes kan. Akhirnya terjadilah puncaknya ketika mereka demonstrasi besar-besaran sambil menyerbu rumahnya Utsman karena Utsman tidak memberikan klarifikasi, sampai terjadilah pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, setelah Utsman terbunuh, ini sedikit cerita. Setelah Utsman terbunuh, dipilihlah Ali. Diangkatlah Ali sebagai khalifah. Tetapi keluarga dekat Utsman itu enggak terima. Mereka tetap menuntut Ali untuk memvisos ke pembunuh Utsman. Ali tidak segera melaksanakan kisos karena keadaan negara.
sebelum itu maka keluarga dekat Utsman tidak mau berbaikat dengan harga khalifah Ali. Siapa yang tidak mau berbaikat? Bahkan mereka membuat angkatan kekuatan bersenjata sendiri, angkatan bersenjata sendiri, yaitu Muawiyah, yang sebelumnya oleh Utsman dia dianggap menjadi salah satu gubernur di Syam. Nah, maka Muawiyah tidak mau berbaikat kepada Ali, dan saat akhirnya mereka nanti memberontak kepada Ali, terjadilah perang sipil itu antara Ali dan Muawiyah. Asalnya Muawiyah kalah, tapi mereka mengikatkan mushaf Al-Quran di ujung tombak-tombak mereka. Artinya mereka minta diadakan tahkim menggunakan hukum Al-Quran. Pasukan Ali belum ada di ujung tombak mereka. Kalau ada Al-Quran ya rawani dong memerangi mereka karena mereka menjunjung tinggi Al-Quran. Maka diadakanlah yang disebut dengan peristiwa tahkim, semacam perdamaian untuk katakanlah gencatan senjata sementara untuk mencari solusi supaya konflik itu berakhir. Tapi dari situ muncul kelompok baru, yaitu kelompok yang nanti disebut dengan apa? Khawarij saja. Khawarij yang tidak percaya dengan adanya tahkim antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Nah, kelompok Khawarij inilah yang tidak mau menerima tentang Ali, pendapat Ali, maupun tidak mau menerima juga tentang pendapatnya Muawiyah. Sampai nanti turun temurun kepada Yazid, terus pembunuhan Husain itu terjadi pada masa kekuasaan Islam itu dipegang oleh anaknya Muawiyah, yaitu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu mas, singkatnya sampai kemudian cerita kafe orang tadi supaya jenengan baca sejarah juga. Ya kadang-kadang kita ini untuk hanya kenal sahabat, tapi kehidupan sahabat yang kita kenal pun kadang-kadang kita nggak pernah baca sejarahnya. Kita kenal ada peristiwa-peristiwa semacam itu, tapi kita juga jarang sekali membaca sejarahnya. Cari ini. Ada yang lain lagi bakal? Ya, Oke, monggo. itu dalam istighfar tadi ini mohon maaf. Iya. Enggak, tapi sebenarnya sekali ada dua hal yang pada bagaimana Robi ini waktu Malaya inakan terbentur karena waktu ini waktu Malaya inakan terbentur yang satu Robi ini waktu Malaya inakan terbentur ada Robi ini waktu Malaya inakan terbentur. Penggunanya bagaimana? Ada dua. Kalau doanya untuk pribadi satu orang, ya pakai redaksi tunggal. Ya. Rabbi firli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Ya. Ya pribadi. Kalau jenengan doa ke wong akeh, Rabbana firlana. Ya redaksinya I-nya dikasih na. Rabbana rabbir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu hanya itu Pak. Tidak hanya karena Izin tadi sama orang banyak. itu atau yang kurang banyak. Ya. Kayak mendoakan orang tua begitu. Rabbir firli itu untuk pribadi saya, dua orang tua saya. Rabbir firli, kalau orang tua kita, saya mendoakan semuanya, kita berdoa bersama-sama. Rabbana ighfir lana wali, bukan wali-walidaina, tapi wali-walidina. Karena orang tua kita kan banyak loh. Orang berloro. Wali-walidina warhamhum kama rabbau
Tapi ya niate wong akeh walaupun ora iso bahasa Arab Pak, tembunge tunggal apa berkosi maksud kok yang kata ngono wae. Berkosi iki kula ngomong ngene iki maksud kok kan yang kata ya. Kalau dijanji bisa ya lah. Ya kita ngomongin ya Allah ini saya doa untuk orang banyak walaupun redaksinya tunggal nggak bisa menjamakan. Nah, itu kan harus tahu bahasa lah Pak. Ya, harus tahu bahasa Arabnya. Nah, orang itu bahasa Arab ya. Nah, iso kan ini. Contohnya gini. Doa mensyukuri nikmat betul. Tahu doa mensyukuri nikmat. Biasanya kalau akhir pertemuan itu seringkali dibacakan doa syukur nikmat. Rabbana Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka. Ya kan? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu bi rahmatika fi ibadika sholihin. Kan itu kan ya. Nah, kalau sekarang orang banyak Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina bukan walidayna walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin gitu. Niku nak secara bahasa. Nek nak boten saged ngoten ning batin Jogosi niki redakine tunggal ning maksud kula yang arah semua. Gusti Allah itu gampang biasa kompromi. Karena yang Allah itu maha tahu segala maksud yang ada di hati. Ini sedikit tambahan. Karena terkait dengan bahasa tadi dengan bahasa. Tadi malam itu saya dapat pertanyaan. Bahwasanya ada orang mau sholat maghrib, tapi lisannya itu mengucapnya keliru. Dengan kalau mau sholat maghrib niatnya gimana? Kalau niat sholat maghrib gimana? Mau niat betul? Nah, mau beripun mau niat sholat maghrib? Usolli fardhal maghribi. Dan itu adalah saya mau sholat itu usolli fardhal isya'i. Orang sadar dan wis bar Fatihah. Sadar dan wis bar Fatihah. Niku pripun Pak? Kalau bahwa terucapnya kata yang salah tadi memang dia sadar sejak awal, maka sholatnya batal. Ning nek ora diniatke mung mergo kepleset lisannya, maka yang dihitung adalah apa yang diniatkan oleh hatinya. Mosok jam 6 sore sholat isya kan ora mungkin gitu. Niate kok ngomong tadi nanti Pak maghriban kan ngoten gitu. Berarti kan sing pertahanan di hati kan maghribannya itu. Nah, itu makanya kalau memang tidak disadari itu tetap sah walaupun lisannya ketika mengucap lafalnya keliru. Usolli fardhal maghribi salata rakaat mustaqbil qiblati sunnatan lillahi ta'ala. Kudune kan fardhon gitu. Itu sunnah. Nah, selama itu karena salah lisannya, kepleset lisannya, padahal maksud itu fardhon lillahi ta'ala. Benar? Itu benar. Jadi itu seperti itu. Seperti yang ada di dalam surat Al-Maidah itu, sumpah itu kalau hanya di lisan tidak dimaksudkan secara sungguh-sungguh, itu tidak dianggap dan tidak harus membayar kafarat. Tapi yang diambil kafaratnya jika tidak dipenuhi itu apa yang ditetapkan oleh sumpah dalam hatinya. Ini sebagai tambahan saja. Maka kita akhiri